إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membaca ucapan Syekh Sa'di rahimahullah yang menyebutkan faedah-faedah dari kisah Talut dengan Bani Israel. Kemarin sudah dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa fi hadhihi al-qissah min al-ayati wal-ibar. Di dalam ayat ini, dalam kisah ini ada pelajaran-pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu para ulul albab yang memiliki lub, yang memiliki pemikiran, kecerdasan dan pemandangan akan bisa mengambil faedah dan pelajaran. Yang pertama, anna ijtima' ahli al-kalimah wal hal wal 'aqd wa bahthahum fi at-tariq allati tastaqim bihi umuruhum thumma al-'amal bihi akbaru sababin lirtiqaihim. Pelajaran pertama, bahwasanya yang namanya persatuan di bawah satu pimpinan, satu penguasa, bersatu mereka di bawah satu komando dan mengamalkan apa yang lurus dari apa yang diajarkan oleh nabi mereka, ini adalah sebesar-besar sebab satu umat, satu masyarakat menjadi mulia dan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Yang kedua, annal haq, bahwa kebenaran kalau ditentang akan semakin jelas kebenaran. Dikaburkan dengan syubhat akan semakin jelas, semakin bercahaya. Sebagaimana kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Samuel, bahwa ini pimpinan kalian yang dipilih oleh Allah. Titik. Mereka protes, kenapa dia, kenapa begini? Dijawab dengan jawaban-jawaban yang semakin menjelaskan kebenaran, semakin yatala'la, semakin bercahaya. Demikian pula yang ketiga disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, faedah yang ketiga adalah bahwa al-ilmu war-ra'i, ilmu, pendapat yang lurus, kecerdasan bersamanya diiringi kekuatan akan bisa menjadikan seorang pemimpin berhasil dalam kepemimpinannya. Tanpa ilmu, tanpa kekuatan akan gagal, bahkan akan jatuh kekuasaannya. Yang keempat, wa minha anna al-ittikal 'ala nafsi sababul fashal.
Yang keempat, bahwa seorang yang mengandalkan dirinya sendiri biasanya akan gagal. Terlalu pede dengan apa yang dia miliki, terlalu percaya diri dengan kekuatan pribadinya tanpa meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bakal gagal yang demikian. Tetapi mereka yang merasa dengan aqidah la haula wala quwwata illa billah, enggak ada daya kekuatan, enggak ada upaya kecuali dengan bantuan Allah, maka orang ini akan berhasil. Yani harus kita bergantung kepada Allah. Itu makna al-ittikal ala Allah atau tawakal ala Allah. Jangan ittikal ala nafs. Dan jangan ananiyah, mementingkan diri sendiri. Akan kacau. Tetapi kalau memikirkan yang lebih penting dari itu, yaitu keberhasilan bersama, tegaknya agama, dengan kata lain ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, ini sebabun nasr. Jadi sebab kemenangan adalah keikhlasan dan sidqul iltija ilallah. Penyandaran yang benar-benar penyandaran atau penyandaran yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal awal kama fi qauli nabiyihim. Adapun yang pertama seperti ucapan mereka kepada nabi mereka. Apa yang pertama? Karena kita sedang berbicara orang yang mengandalkan diri mereka sendiri dengan orang yang bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama seperti ucapan Bani Israel di awal. وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. Kenapa kami enggak berperang? Padahal kami telah diusir, kami telah ditindas, anak-anak kami telah ditawan. Ya, ini yang dipikirkan diri mereka sendiri. فَكَأَنَّهُ نَتِيجَةَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا. Sepertinya akibat dari cara berpikir mereka seperti itu, akhirnya ketika diwajibkan mereka berpaling. Karena cara berpikirnya bukan berpikir tentang agama, bukan berpikir tentang kewajiban perintah Allah, bukan berpikir tentang masalah syariat, bukan. Berpikirnya anak saya, diri saya. Kami diusir. Anak kami ditangkap, anak kami dibunuh, anak kami ditawan, saudara kami dibantai. Bagaimana kami tidak mau berperang? Artinya apa dasar mereka ingin berperang? Dendam pribadi. Dendam pribadi. Oleh karena itu kata Syekh Sa'di rahimahullah, natijatu dzalik, akibatnya lama kutiba alaihim, ketika diwajibkan kepada mereka berperang, mereka malah berpaling. Karena dorongannya di awalnya sudah pribadi. Dendam. Begitu melihat musuh, udahlah nggak apa-apalah, anak saya dibantai juga, nggak apa-apalah, saya ngalah. Karena pikirannya pribadi, bukan berpikiran tentang agama memerintahkan, Nabi menyuruh, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad. Bukan itu yang dipikirkan oleh mereka, tapi pribadi mereka. Akhirnya tawallau. Wasani, sedangkan yang kedua, mana yang kedua? Yang kedua adalah orang yang bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah seperti yang dikisahkan dalam ayat di akhirnya, walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika sudah berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya, mereka berkata, ini golongan kedua, golongan mukminin. Wahai Rabb kami, afriq alaina sabran. Wahai Rabb kami, tuangkan kepada kami kesabaran dan kokohkan kaki-kaki kami, mantapkan kami dan tolonglah kami, menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Mintanya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, tidak mengandalkan diri pribadi mereka. Maka ini yang menyebabkan kemenangan. Wa minha, yang kelima, anna hikmat Allah Ta'ala tamyiz al-khabith min at-tayyib. Termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala,
Allah selalu menakdirkan kejadian-kejadian sebagai ujian untuk memisahkan al-khabith minat tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan kalian atau membiarkan kalian dalam keadaan kalian seperti ini hatta yamizal khabitha minat tayyib, kata Allah. Allah enggak akan membiarkan kalian seperti sekarang ini, sama semua. Dohirnya sama, padahal hatinya berbeda. Allah tidak biarkan. Allah akan pisahkan mana yang khabith, mana yang tayyib. Dengan apa? Dengan fitnah-fitnah, dengan ujian demi ujian. Memisahkan as-sadiq minal kadhib, memisahkan yang jujur dengan yang dusta. Kalau belum ada ujian, apakah kalian beriman? Amanna billah, kami semua beriman. Sama. Apakah kalian siap untuk menjalankan perintah Allah? Kami semua siap. Apakah kalian siap mengorbankan nyawa kalian, harta kalian, mengorbankan semua yang kalian miliki untuk Allah dan Rasulnya? Kami semua siap. Masih sama. Baik. Allah takdirkan perang. Baru kelihatan. Yang jujur mengatakan siap dan yang ternyata dusta. Bukan dari hatinya akan kelihatan. Inna buyutana aurah. Rumah kami perlu dijaga. Kami gak bisa ikut. Maaf. Yang satu lagi mengatakan, Sagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk dengan anak-anak kami, keluarga kami, harta kami. Tolong doakan kepada Allah. Minta maaf untuk kami. Kami gak bisa ikut. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di lisan mereka apa yang enggak ada di hati mereka. Dusta. Baru kelihatan saat itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mudah. Mereka mengatakan wallahi ana begini, ya sudah, silakan. Ya Rasulullah, demi Allah aku begini punya uzur. Ya silakan. Silakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Toh kalau mereka ikut enggak nambah kecuali kejelekan. Mereka kalau ikut tidak menambah kecuali kekacauan. Mazadukum illa khabala. Kalau mereka ikut kalian enggak menambah kecuali kejelekan. Kalaupun tidak di awal mereka udzur, di tengah jalan mereka pulang. Pasukannya Talut setelah minum air di sungai tadi, mereka minta pulang. Kami enggak sanggup melawan Jalut. Jalut lebih besar pasukannya, lebih kuat, lebih banyak persenjataannya. Mereka begini, mereka begitu. Mana bisa kami melawan mereka? Begitu sudah menghadapi musuh, mulai cari alasan. Saya bawa pedang, mereka bawa senjata api. Ngapain mau bunuh diri? Pulang mereka semua. Ya mau ikut jihad fisabilillah. 1001 macam alasan. Dan itu yang Allah katakan alif lam mim hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pasti tahu siapa yang jujur dan Allah pasti tahu siapa yang dusta. Dengan fitnah-fitnah, dengan ujian-ujian. Wasabir minal jabar, akan dipisahkan oleh Allah. Siapa yang sabir, yang sabar, dan siapa yang penakut dan pengecut. Apa lawannya sabar? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lawannya sabar sekian puluh. Sabar lawannya ya tidak sabar. Terlalu ringkas. Sabar lawannya adalah mengeluh. Orang mengeluh berarti tidak sabar. Sabar lawannya adalah tidak istiqamah. Harusnya terus, dia berhenti. Itu juga tidak sabar. Yang ini mengeluh, yang ini berhenti. Sabar, lawannya adalah yang disebut ini. Pengecut, penakut. Loh, kok bisa?
Karena makna sabar adalah ketika menghadapi musuh fi sabilillah, dia tetap melihat musuhnya sebesar apa, bagaimana, dia tetap berjuang. Tidak kemudian, waduh kalau begini saya nggak berani. Berarti nggak sabar. Ya. Maka di sini disebutkan lawannya, as-sabir minal jaban. Akan dipisahkan yang sabar dan yang pengecut. Berarti orang pengecut itu orang yang nggak sabar. Allah sudah janjikan in tansurullah yansurkum. Allah sudah janjikan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah sudah janjikan mesti atasku untuk memenangkan orang-orang mukmin. Kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Sekian banyak janji-janji dari Allah SWT yang pasti. Kenapa mundur? Kenapa takut? Tidak sabar. Melihat begitu, bakalnya begini. Nggak, coba sabar. Akan kamu dapatkan sebaliknya. Sabar lawannya pelit. Kok bisa lawannya pelit? Iya. Karena orang itu dalam keadaan ketika mengeluarkan hartanya sedekah fi sabilillah, sabar dia dengan apa yang ada pada dia, dengan apa yang kurang dari dia, dia sabar sampai Allah berikan gantinya. Tetapi mereka yang memikirkan nanti bakalnya begini, kalau gitu akan kurang dan sebagainya, tidak sabar berarti dia. Dan sekian puluh lainnya lawan dari sabar. Maka sabar sangat luas. Sabar bisa bermakna tega. Begitu membunuh orang kafir dalam perang fisabilillah, tidak tega. Itu tidak sabar namanya. Kalau dia mengatakan ini aduwwullah, jihad fisabilillah, maka Allah mengatakan wadribu fawqal a'naqi wadribu kulla banan. Pukullah di atas leher yang paling atas di sini dengan pedang-pedang kalian atau tangan-tangan mereka agar mereka tidak lagi bisa mengangkat pedang mereka dalam perang. Jihad fi sabilillah, dalam melawan kafir-kafir harbi, maka harus tega. Jangan, aduh enggak tega, kasihan. Berarti enggak sabar. Sabar lawannya pemaaf. Kalau sesama mukmin ada kesalahan, ada kekurangan, bebas. Saya maafkan. Itu juga sabar. Berarti sabar kadang bermakna tega. Jangan terus nggak tega, kasihan. Itu namanya nggak sabar. Diuji dengan muka yang memelas dari orang kafir, harbi lagi, masih megang senjatanya. Kamu kasihani, ya kamu nggak sabar namanya. Terkalahkan oleh ujian pandangan kamu terhadap wajah dia. Ini khonunun a'azakumullah sedikit keluar dari pembahasan. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa bisa sabar lawannya jaban. Agar Allah pisahkan as-sabir minal jaban. Orang yang sabar adalah orang yang penakut, pengecut. Wa annahu lam yakun liyadhara al-ibad ala ma hum alaihi min al-ikhtilat wa adam at-tamyiz. Bahwa Allah enggak akan membiarkan para hambanya dalam keadaan mereka seperti itu, tercampur ikhtilat wa adam at-tamyiz. Enggak ada pemisah, enggak ada pembedaan antara mereka. Tidak, Allah enggak akan biarkan. Allah akan berikan ujian sampai terbukti mana yang khabith, mana yang thayyib. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Anfal. Liyamizallah al-khabith min at-thayyib, agar Allah pisahkan yang jelek-jelek dari yang baik. Dalam kisah ini ujiannya adalah sungai. Innallaha mubtalikum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai. Siapa yang meminumnya falaysa minni. Siapa yang tidak meminumnya maka mereka minni, dariku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali kalau mengambil seciduk tangannya saja, cukup. Ternyata sebagian besar tersisihkan di babak penyisihan. Minggir semua. Tinggal sedikit. Tetapi yang sedikit ini menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Karena pasukannya pasukan istimewa. Di dalamnya orang-orang seperti Nabiullah Daud alaihi salam. Di dalamnya orang-orang istimewa, di antaranya yang seperti Daud alaihi salam. Wa minha, yang keenam, anna min rahmatihi wa sunanihi al-jariyah
an yadfa'a darar al-kuffar wal munafiqin bil mu'minin. Dan termasuk faedah pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah bahwa termasuk rahmat Allah dan sunnatullah yang sudah berlaku di alam ini, bahwasanya akan menolak madaratnya orang kafir dan madaratnya orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Al-muqatilin, yang berjuang dan berperang. Madaratnya orang kafir dan madaratnya para munafik akan terkalahkan atau akan dilawan oleh mukminin dengan jihad mereka, dengan perang mereka. Maka tolong, wahai para penguasa, kalau engkau ingin menanggulangi terorisme bukan dengan menghapus ayat perang dari Quran, tidak bisa. Atau menghapus syariat perang dalam agama Islam, nggak mungkin, abadan. Jangan berupaya untuk mengkebiri agama, jangan. Tidak mungkin. Agama ini mengajarkan dengan jelas dalam Quran wa sunnah untuk berjihad fisabilillah dan berperang. Tetapi hendaklah meluruskan makna jihad fisabilillah dan meluruskan siapa yang harus dilawan dalam perang fisabilillah. Orang kafir yang mana yang harus diperangi oleh kaum mukminin. Kalau sudah lurus pemahamannya, justru mereka kaum muslimin dengan jihadnya, kaum muslimin dengan semangat perang fisabilillah justru membantu kalian wahai para penguasa untuk menenteramkan negeri kita, untuk membuat aman, tentram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka jangan salah kaprah. Jangan sampai justru menentang Al-Quran, menentang sunnah, menentang agama Islam, menentang para ulama, menentang ahlus sunnah, menentang kaum yang ingin berpegang dengan sunnah. Akhirnya justru berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gak akan bisa menang, gak akan bisa jaya, gak akan bisa berhasil selama-lamanya. Qala, maka dikatakan yang namanya hikmah, sunnatullah. Adanya golongan kufar yang merusak di muka bumi, adanya golongan munafikin yang merusak di muka bumi akan diatasi oleh mukminin dengan syariat jihad fisabilillah. Wa annahu laula dzalik lafasadatil ardu. Yang kalau tanpa ini, tanpa jihad, tanpa perang fisabilillah, tanpa perjuangan, bumi akan rusak. Lafasadatil ard. Dan ini Allah yang berfirman. Ucapan Allah pasti benar. Menyatakan dengan kalimat laula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu. Kalau tidak ada perlawanan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, golongan yang baik dengan golongan yang jelek, enggak ada perlawanan golongan yang memegang kebenaran dan golongan yang merusak. Kalau enggak ada perlawanan, lafasadatil ardu, akan rusak bumi, akan hancur dunia ini. Walhamdulillah, hikmatullah menakdirkan adanya perlawanan dari orang-orang baik melawan orang-orang jelek. Ahlul haq melawan ahlul batil. Orang-orang yang ingin memakmurkan negeri ini melawan orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini dan seluruh negeri. Maka itulah sunnatullah. La fasadatil ardu, kalau enggak ada yang demikian, la fasadatil ardu bistila'il kufur. Kalau enggak ada perlawanan terhadap mereka para perusak-perusak orang-orang kafir, maka niscaya bumi akan hancur ketika dikuasai oleh mereka para perusak dari orang-orang kafir. Wa sya'airihi 'alaiha, dan syiar-syiarnya juga akan hancur. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Enggak pakai waw. Bukan wa tilkar rusul. Tanpa waw, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Demikianlah para rasul-rasul. Allah kisahkan rasul demi rasul. Tidak hanya 25. Lebih dari itu.
Karena Allah menyatakan minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsushum alaik. Ada yang sudah kami kisahkan pada kalian, ada juga yang belum kami kisahkan, kata Allah. Sehingga yang disebut dalam Al-Quran 25 iya. Tetapi Nabi, Rasul, para Anbiya banyak. Ada Nabi Samuel yang barusan kita sebut. Ada Nabi Daniel. Ada sekian Nabi-Nabi yang kita nggak tahu kisahnya bagaimana. Qala, dikatakan oleh Allah, tilkar rusul. Itulah kisah-kisah para Rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Sebagian kami lebihkan di atas yang lain. Sebagian dilebihkan di atas sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka yang ada atau ada yang Allah ajak bicara langsung, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa rafa'a ba'dhum darajat. Sebagian lain Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ulul azm lebih tinggi daripada anbiya yang lainnya. Dan paling tingginya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaannya berbeda-beda. Atau apa yang Allah berikan pada mereka berbeda-beda. Ada yang Allah berikan kerajaan seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman kerajaannya mencakup jin-jin dan binatang-binatang. Bahkan bisa berbicara dengan binatang. Ini kelebihan beliau alaihissalam. Tapi ketika beliau melewati lembah, mendengar suara semut yang menyatakan la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai pasukan masyarakat semut, berlindunglah kalian. Jangan sampai kalian terinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya dalam keadaan mereka tidak merasa. Nabi Sulaiman tersenyum. Tersenyum dengan suara atau dengan ucapan semut-semut tadi. Apa yang diucapkan oleh Sulaiman alaihi salam? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan fadilah kepada aku sebagai ujian. Apakah aku bersyukur atau kufur? Beliau sadar alaihi salam bahwa kenikmatannya begitu besarnya ujian. Jangankan bisa bicara sama binatang, jangankan bisa menguasai semua jin-jin. Ada satu jin saja yang dia bisa dialog, sudah jadi tauhid dia. Saya Tuhanmu, saya tahu yang gaib. Kamu mau tanya apa? Saya bisa jawab. Hanya bisa dialog, itu pun kalau benar. Kadang-kadang jinnya berdusta. Sudah sombongnya bukan main. Bagaimana kalau dia dikasih kelebihan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa menguasai semua jin. Ini khonibin a'azakumullah, Nabiullah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah fadilah dari Allah untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Ikhwanifidin a'azakumullah. Dan masih banyak lagi anbiya yang memiliki kelebihan-kelebihan. Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati penyakit kusta, bisa membuat yang atau menyebabkan yang buta jadi melihat kembali, bisa menghidupkan, bisa membuat burung dari tanah liat, kemudian dikatakan kepadanya hidup, maka dia hidup. Kalau ada yang memiliki kelebihan seperti itu selain beliau alaihi salam, pasti akan menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Aku bisa menciptakan makhluk hidup. Iya kan? Tetapi mereka tidak demikian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ketika dikatakan oleh Allah, ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau katakan bahwa engkau dan dirimu adalah dua Tuhan selain Allah? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin ya Allah? Aku mengatakan seperti itu. Enggak pantas bagiku. Tidak pantas bagiku untuk menyatakan illa bihaq, kecuali kebenaran. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami berikan pada Isa bin Maryam
Bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Dan kami dukung dengan Ruhul Qudus. Walau syaa Allah maqtatala alladziina min ba'dihim. Kalau saja Allah kehendaki, enggak akan orang-orang yang setelah mereka berperang. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang keterangan-keterangan yang jelas. Walakin ikhtalafu, tapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Ini sudah qudratullah. Sudah sunnatullah. Allah jadikan demikian. Kalau saja Allah kehendaki, Allah berikan penjelasan yang sangat gamblang, jelas, mereka semua menerima. Selesai. Nggak ada perang lagi, nggak ada pertikaian lagi. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Allah menghendaki ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Padahal penjelasannya bayyinat, jelas, gamblang. Tetapi minhum man aman wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu. Kalau Allah kehendaki, mereka tidak berperang. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ikhwan fillah azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkait dengan ayat yang sebelumnya tentang masalah Bani Israel yang diperintahkan untuk berperang, sebagian besar mereka berpaling. Padahal kata Allah, mau tidak mau kalian akan berhadapan dengan musuh. Tak mungkin tidak, itu sudah sunnatullah. Kalau kalian ingin berjalan di jalan yang lurus, mesti kalian akan berhadapan dengan syaitan, karena syaitan duduk di jalan yang lurus untuk menghalangi. La'aqudanna siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Dan juga Allah kisahkan ucapan iblis, la'aghwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dikisahkan oleh Allah tentang iblis yang menyatakan, aku akan menghalangi mereka. Atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi dari depan mereka. Aku akan datangi dari belakang mereka. Aku akan datangi dari kiri mereka dan dari kanan mereka. Dan engkau enggak akan dapati mereka bersyukur. Kata iblis. Sesumbar. Dengan sombongnya. Artinya siapa yang akan menjalani jalan yang lurus pasti akan menghadapi mereka. Pertama dengan godaan. Pertama kemudian dengan syubhat, dengan pengkaburan, dengan ini, sampai pada suatu saat dengan fisik. Jangan bertauhid. Bertauhid saya bunuh. Jangan ikut sunnah. Ikut sunnah akan saya bantai. Mau apa? Oh, enggak boleh jihad karena jihad itu terorisme, begitu. Tidak mungkin menghilangkan syariat jihad dari dalam syariat Islam. Enggak mungkin membuang ayat-ayat Allah yang memerintahkan jihad fisabilillah. Hanya saja akhir-akhir ini dikacaukan oleh pemahaman yang sesat dari pemahaman para khawarij, pemahaman para teroris yang mereka memerangi orang yang tidak layak diperangi, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang-orang kafir yang tidak ikut berperang. Hada li jahlihim, karena kebodohan mereka, kesalahpahaman mereka terhadap agama. Tetapi jangan kemudian kesimpulan yang berarti harus dihapus ajaran jihad dari Islam. Tidak mungkin. Mustahil. Kata Allah, kalau Allah mau, bisa. Kalian dijadikan semua paham. Selesai. Nggak ada perang, kata Allah. Tetapi Allah SWT menghendaki lain. Ternyata mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Padahal keterangannya sudah jelas. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka akan berhadapan yang percaya dengan yang tidak percaya. Akan berhadapan mereka yang bertauhid dengan orang-orang musyrikin. Akan berhadapan. Dan itu sunnatullah fil kaun. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau sya'allahu maqtatalu. Kalau saja Allah kehendaki mereka enggak akan berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Yang Allah takdirkan bukan itu. Yang Allah takdirkan adalah terjadinya berbagai macam keadaan manusia.
Ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan itulah sunnatullah di alam ini. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita akan baca syarahnya dari Syekh Sa'di insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.